Halo rocker semua, berjumpa lagi dengan saya rocker alias Romi Keren. Kali ini rocker akan membawakan alur cerita film. Kisah tentang pegawai yang merasa sakit hati pada bosnya dan berniat merampok jutaan dolar dari kasino milik bos mafia yang sangat pelit dan kejam. Tapi tentu saja tak semudah yang dibayangkan, karena si bos mafia tak akan tinggal diam begitu saja. Ditambah lagi dia harus menerima pengkhianatan dari rekannya. Langsung saja ke alur ceritanya. Berawal dari suatu malam di kota London, seorang pria pencuri sedang terikat. Dia sedang disiksa pria kulit hitam. Si penyiksa ini bernama Derek. Dia menanyakan di mana uang yang dicuri itu disembunyikan. Wanita teman pencuri juga diseret ke ruang penyiksaan. Si wanita juga tidak mengaku kalau dia terlibat pencurian. Mendengar itu Derek marah dan berniat memukulnya. Tapi sebelum itu mengenai mereka, seorang bos mafia pemilik kasino muncul melarang Derek. Dia bernama Frank. Frank dengan santai bilang dia tidak peduli dengan jumlah uang yang dicuri. Meski itu sedikit, mencuri tetaplah mencuri. Frank berprinsip tidak ada yang boleh mengambil miliknya walaupun hanya sebiji beras. Frank berkata jika dalam 10 detik mereka tidak mengaku, mereka berdua akan dibunuh. Tapi sepasang kekasih itu tetap diam. Hingga akhirnya mati tertembus timah panas milik Derek. Berpindah ke suasana kasino yang sangat ramai. Di tengah pesta itu Frank dengan ramah menyapa banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Ini adalah momen perpisahan karena sebentar lagi Frank akan pensiun. Dan ini adalah Luke, tokoh utama kita. Dia sedang bekerja sebagai pegawai kasino tersebut. Tugasnya menghibur pelanggan dengan aksi sulap kartunya. Frank yang sudah tua merasa tubuhnya harus segera beristirahat. Saat itulah Luke mencoba menghampiri, namun Derek pengawal Frank menghentikannya. Perkenalkan, ini adalah Jason, salah satu penjaga kasino. Jason terlihat sedang mengawasi Luke dari kejauhan. Kemudian Luke pulang dengan kesedihan di hatinya menuju rumah sakit. Disinilah putri satu-satunya sedang terbaring sakit. Julie istrinya menerima cek gaji bulanannya yang jumlahnya sangat tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan. Ditambah lagi harus membayar hutang tunggakan rumah sakit. Luke hanya bisa diam. Kemudian Luke dipanggil sang dokter. Dokter berkata pihak rumah sakit sudah tak bisa lagi merawat putri Luke. Hutangnya sudah terlalu banyak. Tapi Luke tetap memohon putrinya harus segera dioperasi dalam 1 minggu ini. Luke berjanji akan melunasi hutangnya hari Jumat. Malam itu Luke menemani putrinya tidur dengan linangan air mata. Di hari berikutnya Luke kembali bekerja seperti biasanya. Tanpa sengaja ia melihat para pekerja sedang sibuk menyusun uang kasino dalam jumlah yang sangat besar. Setelah pekerjaan selesai, Luke sedang bengong sendiri memikirkan nasib putrinya. Kemudian Jason mendatanginya, menawarkan sebatang rokok Jarum Super. Jason yang baru 4 bulan lalu bekerja di sana menceritakan tentang keanehan di kasino itu. Pelanggan yang berasal dari Cina seperti sengaja bermain untuk kalah dalam jumlah yang sangat besar dan lalu menang di malam berikutnya dalam jumlah yang hampir sama. Jason meyakini kalau kasino ini hanyalah kedok untuk pencucian uang. Ternyata diam-diam Jason berniat merampok uang yang ada di kasino itu. Sekarang adalah waktu yang tepat. 1 minggu lagi Frank akan pensiun. Merampok uang kotor dari kasino, siapa yang berani melaporkannya kepada polisi? Jason bilang pada Luke kalau dia membutuhkan partner seorang yang telah lama bekerja di sana dan mengetahui seluk-beluk detail kasino tersebut, termasuk kode berangkas tempat penyimpanan uang. Mendengar itu, Luke yang bukan seorang yang berjiwa kriminal menolak ajakan Jason meskipun ia sadar putrinya sangat membutuhkan uang. Scene berpindah di rumah Frank yang sedang menyendiri, kemudian mencoba menghubungi putri tercintanya. Namun putrinya mengabaikannya. Frank sebagai bos mafia yang terlihat kuat ini ternyata mengidap penyakit parah. Namun dia merahasiakannya dari orang-orang karena tak mau dianggap lemah. Tak lama kemudian Luke menemui Frank. Frank tetap terlihat ramah dan murah senyum menyambut Luke. Luke yang sudah hafal tipu muslihat Frank langsung mengutarakan niatnya meminjam uang sejumlah $300 untuk biaya operasi anaknya. Tapi Frank tetaplah Frank. Dengan prinsipnya kasinonya bukan dinas sosial, tempat meminta sumbangan. Meski Luke berjanji mengembalikannya, Frank adalah orang yang menandatangani surat gajinya. Tentu ia tahu kalau Luke tidak akan mampu membayar hutangnya walaupun gajinya seumur hidup dipotong. Luke tetap memohon
karena Frank adalah harapan terakhirnya. Namun Frank tetap teguh pada pendiriannya, membuat Luke sangat jengkel. Ia mengungkit bahwa ia adalah anak buah yang telah lama mengabdi dan pernah menjadi pengawal pribadinya. Tapi bagi Frank tak peduli dan menyuruh Derek pengawalnya mengusir Luke dengan pukulan. Untung saja Frank tidak membunuh Luke tapi hanya memecatnya karena mengingat jasanya sebagai balas budi. Luke benar-benar stres. Ia merasa tak ada lagi jalan keluar yang terpikir olehnya. Setelah menjenguk putrinya, Luke langsung menemui Jason dan menerima tawarannya merampok kasino. Dan Luke bersedia bertugas membuka kode brankas di kasino itu. Di pagi harinya di sebuah kafe, Jason mengenalkan kedua temannya kepada Luke, bernama Dante dan Mickey. Keduanya bertugas menyediakan senjata dan mobil. Tapi Luke tidak setuju jika melibatkan Dante dan Mike yang berurusan dengan senjata. Namun ini adalah perampokan. Jason berkata, "Kamu ikut atau tidak, mereka tetap melakukannya. Senjata adalah hal wajib dalam setiap sejarah perampokan." Luke yang merasa tidak ada pilihan lain akhirnya setuju karena demi biaya operasi putrinya. Setelah itu mereka mengatur strategi. Seperti kebiasaan para pencuci uang, bermain untuk kalah pada hari Kamis. Dan mereka akan beraksi setelah tutup tepat jam 3 pagi. Tapi Luke punya rencana berbeda. Ia kemudian menggambar denah kasino di atas meja. Sebagai orang yang bekerja puluhan tahun di kasino itu, Luke sangat hafal kebiasaan setiap penjaga. Mike bertugas mencari mobil bodong yang si pemilik sama sekali tidak mengenal mereka. Sedangkan dirinya bersama Dante akan bersiap di kafe tepat jam 3 pagi. Malamnya mereka beraksi. Luke dan Dante telah bersiap dengan topeng dan senjata. Mike juga bersiap dengan mobil bodongnya. Dan Jackson bersiap membukakan pintu mereka lewat belakang. Lanjut giliran Jason yang mematikan listrik. Sebelum generator menyala mengunci setiap pintu dari kapal kasino itu. Mereka sudah harus keluar bersama uangnya. Menyadari ada yang tidak beres, Derek dan anak buahnya keluar memeriksa keadaan. Sementara Luke sedang memasukkan kode ke brankas dan berhasil membukanya. 3 orang langsung beraksi mengambil semua uang yang ada di kasino itu. Tapi sial bagi mereka saat ingin keluar, seorang penjaga memergoki mereka. Jason adalah orang yang tegas, dia langsung menembak mati penjaga itu. Derek yang mendengar suara tembakan segera datang langsung menembaki mereka. Dalam pertempuran itu Derek berhasil menembak Dante. Mike yang menunggu di mobil sangat ketakutan setelah mendengar bunyi tembakan. Kemudian Mike memutuskan pergi sendiri meninggalkan mereka. Jason dan Luke sangat marah melihat kepergian Mike. Ternyata Mike tidak bisa dipercaya. Terpaksa mereka harus berjalan kaki menyeret Dante yang terluka menuju jalan raya. Di jalan seorang wanita hamil sedang menunggu sebuah bus. Di jalan di sana juga ada seorang polisi wanita bernama Chris sedang berpatroli malam. Wanita hamil itu memasuki bus. Kartunya tidak berfungsi. Terpaksa harus menghitung uang receh untuk membayarnya. Kemudian Luke dan Jason menghadang bus itu dan membajaknya. Derek menghentikan pengejarannya setelah menyadari ada polisi patroli mengikutinya. Di dalam bus, para perampok melepaskan topeng dan membaur dengan para penumpang yang lain. Hingga membuat Chris tak bisa lagi mengenali siapa perampok itu. Tapi ia terus membuntuti bus tersebut dan meminta kepada sopir untuk menepi. Jason pun marah dan langsung berdiri menembak sang polisi. Luke mencoba menghentikan Jason dan mereka saling menodongkan senjata. Sedangkan Chris segera menghubungi markas meminta bantuan mengatasi pembajakan sebuah bus. Polisi bantuan mulai berdatangan bersiap melakukan pemblokiran jalan. Chris memberi peringatan agar bus dihentikan sebelum tindakan tegas dilakukan. Dalam keadaan terdesak itu, Luke berinisiatif meminjam ponsel dan lipstik. Kemudian menulis nomor ponsel itu pada kaca mobil, berharap Chris melihat itu dan menghubunginya. Dan benar saja Chris memang menghubunginya. Luke tanpa basa-basi mengajukan kesepakatan bersihkan pemblokiran jalan dan meminta dikawal sampai ke perbatasan. Lalu semua penumpang akan dilepaskan.
Tapi Chris tidak berwenang mengambil keputusan. Saat permintaan itu diajukan, pihak pusat langsung menolaknya. Merasa tak punya pilihan, Chris kemudian tancap gas maju ke depan, membubarkan penghalang jalan itu dengan menabrakkan mobilnya sendiri. Setelahnya dengan mudah bus itu berhasil menerobos memasuki jalan raya menuju perbatasan. Di tempat lain, Derek sedang menghubungi Frank, memberitahunya jika semua uang di kasino telah dirampok. Frank langsung bangkit mendatangi brankas. Ia sangat marah setelah diketahui 3 juta dolar raib dalam hitungan jam. Jason telah mengkhianatinya. Bekerja sama dengan Luke merampok uangnya. Derek berjanji akan memburu Luke dan mendapatkan kembali uang tersebut. Peristiwa perampokan itu menjadi berita utama dalam berita. Seorang penumpang wanita dengan berani memotret kejadian itu. Jason yang menyadarinya sangat marah langsung menyita semua ponsel pada penumpang, termasuk ponsel si wanita hamil. Menggamburkan semua isi tasnya demi mengambil ponsel itu. Luke yang tidak tega membantu si wanita hamil mengemas kembali semua pakaian ke dalam tasnya. Dia juga meminta si wanita hamil untuk menghampiri seorang anak kecil dan berusaha menenangkannya karena ketakutan, dan memperingatkan semua penumpang agar tetap tenang, menuruti semua perintah agar mereka semua bisa selamat. Sementara Dante yang tertembak semakin sekarat, kehilangan banyak darah. Luke menanyakan siapa di antara penumpang yang seorang dokter. Wanita berambut pirang mengangkat tangannya mengaku sebagai dokter hewan. Luke pun tidak mempermasalahkannya. Dokter apapun bisa dilakukan untuk menghentikan pendarahannya. Saat itulah seorang lelaki dengan latar belakang tentara mengambil pisau di kakinya, mengajak 10 penumpang lain untuk melakukan perlawanan. Lelaki itu bilang perampok itu cuma bertiga, tentu para penumpang bisa mengeroyoknya. Namun penumpang lain tak berani ambil risiko mengingat perampok itu bersenjata. Nyawa mereka lebih berharga daripada menjadi pahlawan. Sedangkan Jason mengutarakan rencananya setelah tiba di perbatasan, rekannya telah menyediakan helikopter menuju bandara. Selanjutnya mereka bebas naik pesawat menuju negara manapun. Lelaki tentara mengambil kesempatan bertindak mengancam Luke dengan pisau di lehernya dan merampas pistolnya. Tapi Luke yang sudah berpengalaman berperang di Afghanistan dengan mudah melumpuhkan si tentara, merebut kembali pistolnya. Bahkan Jason tidak menyadari pertarungan singkat itu. Selesai menelpon, Jason langsung menyuruh sang sopir menuju ke perbatasan. Sopir itu menjelaskan jika bahan bakarnya menipis. Tanpa dikejar polisi pun mereka akan terhenti. Di perjalanan sekali lagi Luke menghubungi polisi yang mengikutinya, menawarkan kesepakatan. Sementara Chris di kantornya hampir saja dipecat oleh kapten atas tindakan membuka jalan pelarian dianggap ceroboh dan bisa membahayakan nyawa masyarakat. Beruntung seorang detektif bernama Marconi yang diperintah langsung oleh kapten tertinggi muncul. Ia membebas tugaskan Chris sebagai kapten baru. Misi penyelamatan penumpang kini diambil alih oleh detektif Marconi. Sebagai bawahan, Chris segera menjelaskan situasinya. Yang ia tahu 2 pembajak di dalam bus. Satu mantan tentara yang sangat tenang dalam bertindak. Satunya sangat arogan dan tidak segan-segan untuk menembak. Chris bertanya kenapa dirinya ditunjuk lagi sebagai kapten. Marconi memberitahunya bahwa bos pembajak itu memintanya secara pribadi ditugaskan kembali. Di tempat lain, Derek menemukan persembunyian Mike dan pacarnya dan menanyakan kemana rencana tujuan pelarian dan berapa orang yang terlibat dalam perampokan itu. Pacar Mike tak mau buka mulut. Jason pasti akan membunuh mereka dan hanya berharap Derek berbelas kasihan. Namun Derek langsung menembak keduanya hingga tewas. Jason Cox. Kembali di lokasi, Marconi mempersiapkan banyak pasukan tempur. Luke meminta Chris ditugaskan sebagai pembawa bahan bakar yang akan ditukar dengan 2 penumpang wanita hamil dan seorang anak. Sedangkan di dalam bus, Luke mencoba meyakinkan Jason agar menyerahkan Sandra yang sedang hamil tua. Lebih menguntungkan mereka karena proses evakuasi akan lebih lambat demi keselamatan bayi dalam kandungan. Itu bisa memperlama waktu pelarian mereka. Ia kemudian setuju saran dari Luke. Mereka bisa berhenti di jembatan, menghindari tentara penyusup yang melakukan penyergapan. Ternyata Marconi sudah menyiapkan penembak jitu dengan helikopter. Chris merasa Luke adalah orang yang baik. Dia mengajaknya bicara dengan ramah, menanyakan rencana setelah perampokan. Luke bercerita tujuannya merampok hanya untuk menyelamatkan putrinya. Selebihnya setelah selamat mungkin memulai usaha kecilnya sendiri di luar negeri. Kemudian Chris memeriksa para sandera, namun setelah masuk ke dalam bus,
harus berhadapan dengan si Jason. Chris menawarkan bantuan membawa Dante ke rumah sakit, namun Jason langsung menolak dan mengusirnya. Dengan cepat Chris merebut senjata dan menampar wajahnya